Episode 13. Suara gemuruh memasuki rumah. Rumah mewah itu. Para tim dari rumah sebelah dengan panik menuju ruang tamu. "Nona Bos, ada apa dengan Nona Bos?" kata Pak Dadang. "Nona Bos terluka?" Rifki dari salah satu teman tim dengan suaranya yang masih berkejaran dengan nafasnya. "Aduh, siapa lagi mereka ini? Semua orang sudah seperti akan kehilangan bumi ini. Sungguh gadis ini sangat, bahkan lukanya masih jauh dari jantungnya," gumam Rangga. "Udah, kalian gak usah berisik. Ceritanya panjang. Ayo, sana duduk," ucap Bobby. Mereka menghentikan langkahnya karena menyadari ada orang asing di rumah ini. Ternyata ada tamu, ucap Agus. Mereka melirik Bobby untuk membutuhkan jawaban. Siapa lelaki ini? Bobby memberikan kode kalau itu adalah calon untuk Nona Bos mereka. Sambil berjalan dan menundukkan kepalanya hendak duduk. "Permisi Tuan," ucap Agus. Silahkan. Rangga mempersilahkan mereka duduk. "Maaf ya, tidak usah panggil saya Tuan. Kenalkan, saya Rangga." "Oh iya Tuan, Mas Rangga maksudnya," ucap Arman. Rangga hanya tersenyum ramah. Jadi mereka ini para tim di konten YouTube Nona Bos, Arman, Rifki, Agus, Ridwan, Bobby memperkenalkan satu-satu kepada Rangga. "Oh, ramai ya di sini," ucap Rangga. "Iya Mas, jadi mereka itu ada yang kameramen, kreatif, editor. Kami tinggal di rumah sebelah, tapi aku kadang pulang ke rumah. Soalnya mereka kalau tidur berisik," sambung Bobby. Enak aja lo," tegur Agus. "Jangan buka aib dong," sambung Ridwan. Rangga hanya tersenyum melihat tingkah kurcaci permaisuri ini. Matahari sudah mulai terbenam membawa teriknya meninggalkan bumi. Dari balik jendela kamar ada pikiran yang sedang berorientasi kemana-mana. Bagaimana mungkin dia akan menjadi istriku? Gadis manja seperti itu bagaimana mungkin akan hidup bersamaku? Gumam Rangga dengan hembusan nafas yang kasar menutup gorden jendela kamarnya, meninggalkan lamunannya. Terdengar suara adzan segera. Ia mengambil wudhu dan berangkat ke masjid di kompleks rumah dinasnya. Kring. "Halo, Assalamualaikum Nak," suara Pak Gunawan dari balik telepon. "Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak?" Rangga dengan tanda tanya di pikirannya. "Kamu sudah sholat?" "Iya Pak, baru saja pulang dari masjid," jawab Rangga. "Begini Nak, tadi Om Atmaja telepon. Katanya ingin memajukan pernikahan kalian 2 minggu ke depan." "Hah? 2 minggu? Dari sekarang?" "Itu terlalu mepet Pak, banyak yang harus disiapkan. Dan Bapak tahu sendiri kan, dengan pekerjaan Rangga ada banyak berkas yang harus diurus dulu. Makanya Bapak telepon kamu. Kamu bisa mengurus semuanya mulai besok," ucap Gunawan. Bukan hanya itu Pak. Sebenarnya Rangga belum yakin dengan pernikahan ini." "Apalagi sih Nak, sudahlah.
Kamu ikuti saja kata kami. Kalau persoalan cinta, lambat laun cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, ucap Bu Yuni yang mengambil alih HP suaminya. Pembicaraan mereka selesai, Rangga menyadarkan tubuhnya ke tempat tidur. Kring, kring, kring. Apalagi sih, Bu? Ucap Rangga yang mengangkat telepon tanpa memperhatikan nomor panggilan di HP-nya. Assalamualaikum. Maaf mas, kalau aku mengganggu. Kata Azea dari sebelah telepon. Waalaikumsalam. Dengan gagap segera melihat layar HP-nya yang ternyata panggilan dari nomor baru. Maaf, aku pikir ibu lagi yang menelpon, ucap Rangga yang sudah mengenal suara Asia. Apa aku mengganggu, Mas? Oh, enggak kok. Kebetulan aku juga perlu berbicara denganmu. Batin Rangga. Apa orang tua Mas sudah memberitahu? Mas, maksud aku tadi papa telepon aku. Suara Asia yang gelagapan dan tidak tahu harus memulai dari mana. Iya, aku sudah tahu. Lalu, bagaimana dengan kamu? Tanya Rangga. Aku bingung mas, jawab Asia. Ya sudah, besok kita adakan pertemuan keluarga dan katakan kalau pernikahan ini tidak perlu terjadi, ucap Rangga dengan tegas. Jangan mas, aku mohon, jangan lakukan ini. Bisa-bisa papa tidak akan menganggap aku anaknya lagi. Aku takut mas, tadi saja papa sangat marah karena tahu kejadian di jalan tadi. Makanya papa mengajukan pernikahan kita, ucap ASEAN sudah merengek seolah memohon kepada tuannya. Lalu, kamu mau menjalani rumah tangga yang tidak ada cinta di dalamnya, ucap Rangga. Bahkan lebih baik aku dikirim menjaga perbatasan di dalam hutan seumur hidupku, batin Rangga. Terdengar suara Asia dengan isak tangis pulangnya dari balik telepon. Tuh kan, dia nangis lagi. Sungguh, nona permaisuri ini punya 10 stok air mata, gumam Rangga. Ya sudah, besok pagi setelah aku apel pagi di kantor, aku jemput kamu. Enggak mas, enggak mau. Aku enggak mau. Kita pergi mengurus pernikahan ini. Ada banyak berkas yang harus disiapkan. Kamu tahu kan, kamu akan menikah dengan polisi. Atau kamu mau tidak diakui oleh negara? Iya mas, aku tunggu mas besok, jawab Asia dengan keadaan terpaksa. Ya sudah, kamu istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rangga dan memutuskan teleponnya. Dia kembali merebahkan tubuhnya dengan pikiran di mana-mana. Tok, tok, tok. Non, ayo makan dulu. Makanannya sudah siap. Bi Ina dari balik pintu. Iya, Bi. Asia membuka kamar dengan mata sembab dan menuruni tangga. Ya ampun, Nona Bos. Permaisuriku, cantikku, haniku. Kok matanya bengkak begitu? Teriak Bobby yang melihat Asia mendekati meja makan dengan mata yang begitu sembab. Bobby dan Diana menarik kursi meja makan untuk diduduki bosnya. Aku pikir kalian sudah pulang, ucap Asia dengan suara yang begitu serak. Mana mungkin kami pulang meninggal kamu dalam keadaan seperti ini, Diana yang mengelus bahu Asia. Iya, nggak mungkin kami pulang. Kami khawatir dengan dengar papa kamu yang marah-marah dari balik telepon tadi, sambung Bobby.
Ngomong-ngomong, dari mana ya? Om Atmaja tahu kalau tadi kita dicegat Andre. Pikir Diana. Yan, kamu tidak tahu ya kalau Om Atmaja yang punya separuh negeri ini. Dengan kekasaan dia tahu segalanya. Mata dan telinga Om Atmaja itu di mana-mana. Orang-orangnya di mana-mana. Ucap Bobby. Iya juga sih. Oh iya sih, kamu sudah bicara dengan Rangga kan? Tanya Diana. Iya, jawab Pasya singkat sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Terus, sambung Bobby. Kami akan menikah, jawabnya singkat lagi. Oh my god, sungguh seisi alam sampai ke planet-planet dan meteor-meteornya akan ikut bahagia, ucap Bobby dengan girangnya. Tapi kami tidak bahagia, ucap Asia yang terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Dia makan tapi seperti tidak merasakannya. Tapi kenapa ya? Feeling aku mengatakan kalau kalian itu akan hidup bahagia sampai ajal memisahkan, sambung Bobby. Kamu pikir-pikir, ini cerita film. Lagi-lagi Diana memukul Bobby. Entahlah, Asia minum dan kembali ke kamarnya dengan diam dan wajah yang begitu menyedihkan. Sungguh, hidup ini tak ada yang sempurna. Kalau kita lihat, rasanya kesedihan apapun tak akan singgah di kehidupan Nona Bos dengan segala yang dia miliki. Tapi ternyata, ucap Bobby yang hanya memainkan sendok di atas piringnya. Sudahlah, habiskan makananmu. Kita istirahat. Rasanya hari ini jiwa, raga, dan pikiranku berkuras habis di sana. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.